Saudaraku seiman, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita insyaallah akan membahas tentang manisnya keimanan. Beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah merupakan rukun iman yang besar dan agung. Awal dan akhirnya. Karena keimanan kepada Allah merupakan sumber kekuatan di dalam beramal saleh. Beriman kepada Allah dan hari akhirat merupakan sumber kekuatan di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Tidak mungkin kita bisa sabar menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, kecuali dengan adanya keimanan. Tanpa keimanan, sangat mudah kita berputus asa, Pak, dalam kehidupan. Tanpa keimanan, kita akan menjadi hamba-hamba yang kehidupannya tidak terbimbing, bagaikan binatang ternak. Oleh karena itulah, saudaraku seiman, iman atau keimanan itulah yang menjadikan seorang manusia itu kuat, tegar. Dengan keimanan seorang manusia sampai kepada kesempurnaan. Apa itu manisnya iman? Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika menafsirkan makna manisnya iman, beliau berkata, makna halawatil iman, makna manisnya keimanan, yaitu istilzadut ta'at, yaitu merasakan kelezatan taat. Artinya kita ketika melakukan ketaatan, Pak, kita merasakan kenikmatan, lezat. Ketika kita sholat misalnya, kita merasakan nikmat. Ketika kita zikir, kita terasa nikmat. Nikmat di sini nikmat, ya, yang kita rasakan di hati, Pak. Wa tahammulul masyaq, dan kuat dalam membawa beban yang berat. Artinya, walaupun ketaatan itu berat, tapi karena kita merasa nikmat, ya, itu menjadi ringan buat kita. Wa itharu dzalika ala agradid dunya, dan lebih mementingkan ketaatan dibandingkan kesenangan dunia. Ya, kenikmatan dunia memang nikmat, Pak. Untuk jalan-jalan ke tempat yang bagus, ya, menyenangkan nggak? Senang. Kenikmatan dunia berupa harta, tahta, itu semua nikmat. Tapi orang yang merasakan manisnya iman, dia akan lebih merasakan kenikmatan taat. Bagi dia salat lebih nikmat. Ya. Wa mahabbatul abdi lillah bi fi'li ta'atihi wa tarki mukhalafatihi. Dan seorang hamba mencintai Allah dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini dia, ya. Manisnya iman. Jadi manisnya iman itu apa?
Kata Imam Nawawi apa? Merasakan kelezatan saat kita berbuat apa? Ketaatan. Coba kita introspeksi. Saat kita sholat kita merasa nikmat nggak Pak? Iya. Tanda orang yang merasa nikmat dalam sholat itu betah berlama-lamaan. Dan tanda orang yang merasa nggak nikmat itu Pak, pengen cepet-cepet. Sebab yang namanya juga orang nggak merasakan nikmat ya, ya pasti jemuk lah, bosan lah. Pokoknya maunya gimana caranya cepat selesai gitu. Makanya orang yang sholatnya cepat-cepat itu menunjukkan dia tidak merasakan kenikmatan. Kemarin di bulan Ramadan ada Pak, sholat tarawih tercepat di dunia. Ya. Udah gitu mereka punya alasan Pak. Alasannya apa? Katanya kan kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Yang namanya lomba-lomba apa katanya? Ya cepet-cepetan lah. Kayak kamu lari, lomba lari, ya cepet-cepetan. Kita katakan subhanallah. Seperti itukah yang dipahami oleh Rasulullah dalam memahami ayat berlomba-lomba dalam kebaikan? Tidak. Lihat Rasulullah ketika sholat malam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah SAW sholat malam satu rakaatnya baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sampai-sampai waktu itu Abdullah bin Mas'ud ikut jadi imam, jadi makmum. Kata Ibn Mas'ud apa? Hatta ini hamamtu bi amrin su. Sampai-sampai aku punya niat jelek mau keluar aja. Saking lamanya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang dipahami oleh Rasul. Berlomba-lomba dalam kebaikan tuh gimana kita dalam sholat kita itu bisa merasakan kenikmatan gitu Pak. Kelezatan. Iya. Sampai Rasulullah SAW sabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kesejukan pandanganku dan hatiku dijadikan oleh Allah itu dalam sholat. Artinya Rasulullah SAW kalau sholat itu merasa nikmat banget. Sampai Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan sholat. Iya. Itu tanda bahwa orang ini memang sudah merasakan kelezatan sholat, Pak. Banyak di antara kita belum merasakan kenikmatan sholat. Buktinya aja ya, kalau sholat, ya, nggak khusyuk, Pak. Pas sholat, ingatnya kemana coba? Ke dapur. Ingatnya kemana lagi ya, Pak? Ke si fulan, ke si alan. Wah, iya, sampai-sampai lupa. Udah 2 apa 3, ya. Ini, Pak. Kenapa? Yaitu karena kita belum merasakan kenikmatan sholat. Kalau kita sudah merasakan kenikmatan sholat, beda, Pak. Masya Allah. Orang kalau sudah merasakan kenikmatan tuh, pasti kangennya tuh kuat, Pak. Kayak Bapak misalnya merasakan kenikmatan berada di kota Mekah. Ya, umroh di sana. Di sana kan kalau ibadah kok enak ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang pernah sholat, pernah umroh, itu kalau sholat di sana itu terasa nikmat banget, Pak. Banyak orang, Pak, merasa kangen, pengen umroh lagi. Kangen, pengen umroh lagi. Iya, bisa tawaf, bisa ibadah. Kenapa kangen? Karena merasa nikmat. Saya yakin kalau Bapak tidak merasa nikmat, nggak kangen. Bahkan yang ada kapok. Iya. Nah orang ketika merasakan kenikmatan sholat, dia akan rindu untuk bermunajat kepada Allah.
Ketika merasakan nikmat sholat itu ya, lezat sholat itu, mendengar adzan saja udah seneng rasanya, gembira. Ya, beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik, karena memang tidak merasakan kenikmatan sholat, ya. Allah mengatakan tentang orang munafik apa, Pak? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka apabila berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan malas, kata Allah. Malas. Kenapa kok malas? Yaitu karena mereka tidak merasakan kenikmatan sholat. Ya. Oleh karena itulah saudaraku seiman, kita berusaha, ya. Bagaimana caranya kita bisa merasakan kenikmatan ibadah. Nah, inilah manisnya keimanan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan manisnya keimanan itu, kenikmatan ketaatan, kelezatan taat, ya. Sebutkan dalam hadis dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Oh, Masya Allah. Apa 3 perkara ini, Bapak Ibu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Subhanallah. Yang kedua, apa yang kedua? Wa an yuhibbar mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia mencintai seseorang bukan karena dunia, tapi ia cinta kepada seseorang hanya karena Allah saja. Yang ketiga apa? Wa an yakraha an ya'uda fil kufr. Dan ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya. Kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Masya Allah. Ini 3 perkara ini yang akan kita bahas insya Allah, Pak. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalau 3 ini ada pada diri kita, kita akan merasakan manisnya apa? Keimanan. Apa yang pertama? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari segala-galanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya, Pak? Melebihi segala-galanya. Ini yang kita pikirkan, Pak. Banyak orang dan semua kita pasti mengklaim, saya cinta Allah, ya. Cinta Rasulullah, ya. Tapi yang kita pikirkan tentang ukuran cinta kita itu sudah sejauh mana? Saya yakin setiap muslim pasti mencintai Allah. Tapi masalahnya, Pak, dalam ukuran cintanya berbeda-beda. Yang membuat ya iman itu terasa manis kalau ukuran cintanya itu sudah segala-galanya, Pak. Sebagaimana dalam hadis ini, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apa? Dari selain keduanya. Lebih ia cintai dari bapaknya, lebih ia cintai dari istrinya, lebih ia cintai dari anaknya, lebih ia cintai dari hartanya, lebih ia cintai dari apa? Mata pencahariannya, lebih ia cintai dari tempat tinggalnya, lebih ia cintai dari tanah airnya, lebih ia cintai. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya? Wallahi akhi,
Mencintai Allah dan Rasulnya ini tidak mudah. Membutuhkan apa, Pak? Membutuhkan mujahadah, kesungguhan, jihad melawan diri sendiri. Iya. Yang pertama, agar kita mencintai Allah dan Rasulnya, penting kita untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Kenali Allah, kenali Rasul. Dengan pengenalan yang dalam. Tidak cukup sebatas mengenal kulitnya saja, tidak. Tapi kenali Allah sedalam-dalamnya. Kenali namanya, kenali sifat-sifatnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kita akan mencintai Allah sementara kita belum kenal Allah? Sulit rasanya, Pak. Tapi ketika kita kenal Allah dengan pengenalan yang menimbulkan inqiyad, kepatuhan dan ketundukan, dengan pengenalan yang menimbulkan cinta dan takut kepada Allah, dengan pengenalan yang menimbulkan harapan, maka disitulah kekuatan akan ada, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Utsaimin mengatakan mengenal Allah dengan dua cara. Ya, mengenal Allah dengan dua apa? Cara. Cara yang pertama, mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Kita lihat ciptaan Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan matahari, bagaimana Allah menciptakan berbagai macam keindahan. Ibu-ibu pernah atau bapak pergi ke tempat yang indah enggak? Tadabur alam istilahnya lah ya. Ya. Kalau kita melihat pemandangan yang indah, jangan hanya sebatas menikmati keindahan alam, salah. Oh, indah ya lautnya, indah ya gunungnya, indah ya pemandangannya. Udah, kalau cuma sampai sini nggak ada manfaatnya, Pak. Yang diinginkan dari melihat pemandangan yang indah itu adalah supaya kita merasakan keindahan penciptanya. Coba deh, ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita langsung ingat, subhanallah, ciptaan Allah begitu indah, pasti penciptanya maha indah. Gitu. Iya. Langsung kita tafakur, Bu. Kalau pemandangan yang begitu indah, penciptanya maha indah, pasti perbuatan Allah pun indah. Pasti syariat Allah itu apa? Indah. Pasti takdir Allah pun indah. Pasti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di situ bertambah keimanan kita, bertambah rasa cinta kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah, kenali Allah. Makanya Allah menyuruh ya untuk tadabur alam. Apa kata Allah? Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang punya akal pikiran, kata Allah. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah saat berdiri, saat duduk, saat tidur, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa, Pak? Mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia.
Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Ini Pak, ya. Makanya kalau kita melihat pohon, jangan cuma sebatas melihat tanpa ada tafakur, Pak. Biasakan kita itu tafakur, Pak. Ya, Bapak ngelihat semut langsung tafakur, subhanallah, ini semut luar biasa ya. Dia pergi ke sana kemari, bahkan dia naik ke sana kemari, gak pernah istirahat itu semut. Kecil dia, tapi tenaganya super, Pak. Dia gak diberikan oleh Allah rasa capek. Bayangkan kalau Bapak kerja kayak semut, ya, yang kerjanya 24 jam gak pernah berhenti, terus begitu. Kira-kira gimana Pak kondisi kita? Ya, kita langsung mikir, subhanallah, bagaimana kuasa Allah dalam menciptakan semut itu. Supaya apa? Bertambah keimanan kita, Pak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya Allah menyuruh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Tuh lihat, kata Allah. Tidakkah mereka melihat kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Kenapa Allah menyuruh kita melihat penciptaan unta? Supaya kita bisa mencintai Allah, bisa mengenal Allah penciptanya yang maha kuasa atas segala sesuatu, saudaraku sekalian. Ya. Wa ila samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka melihat bagaimana langit, bagaimana diangkat oleh Allah tanpa tiang? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat kepada bumi bagaimana dihamparkan? Ya. Di sini Pak, Masya Allah. Dengan cara seperti itulah kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakan tafakur. Jangan cuma mikirin oncom, makanan, ya, kuliner. Sayang Pak. Kita diberikan oleh akal tuh jangan hanya sebatas dipakai buat mikirin syahwat doang, Pak. Gunakan untuk tafakur itu, Pak, menambah keimanan. Ini cara yang pertama kata Syekh Utsaimin mengenal Allah, yaitu dengan cara melihat ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, dengan cara membaca ayat-ayat Quran, Al-Quran yang Allah turunkan. Coba baca sama Bapak, Ibu, misalnya ayat kursi. Baca ayat kursi. Itu ayat Allah memperkenalkan dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Di situ Allah memperkenalkan siapa dirinya. Baca sama Bapak Ibu surat Al-Ikhlas. Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sama Bapak sama Ibu akhir surat Al-Hasyr. Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Ya. Alimul ghaibi wasyahadah. Sampai akhir. Baca. Akan kita dapatkan Allah memperkenalkan dirinya, siapa dirinya. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa di akhir-akhir setiap ayat tentang nama-nama dan sifatnya yang luar biasa. Dengan cara seperti itulah kita kenal Allah.
Semakin kenal Allah, semakin cinta kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Baca nama-nama Allah. Renungi nama-nama Allah. Perdalam nama-nama Allah. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah." Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsoknya, ia pasti masuk surga. Tuh. Apa mengihsok itu, Ustaz? Imam Ibnu Qayyim menyebutkan mengihsok nama Allah ada 4 martabat. Martabat yang pertama, mencari dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Martabat yang kedua, menghafalkannya. Dihafal sama kita. Martabat yang ketiga, memahaminya, menyelami makna-maknanya. Contoh misalnya, Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Iya. Apa bedanya dengan Ar-Rahim? Ternyata Ar-Rahman dari kata rahmat. Dimasukkan dalam wazan fa'lan, Rahman. Dan orang Arab ya menggunakan wazan fa'lan itu untuk sesuatu yang dipenuhi sesuatu. Contoh mal'an, penuh, sangat penuh. Qadban, sangat marah. Berarti Rahman artinya apa? Sangat rahmat dan kasih sayang. Ya. Lalu kita renungkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa dan sangat luas. Di situ akan muncul rasa cinta. Kemudian martabat yang keempat yaitu mengamalkan konsekuensi dari nama Allah. Beribadah dengan nama Allah itu. Bagaimana? Nama Ar-Rahman, apa ibadah yang bisa ditimbulkan dari nama Allah Ar-Rahman, Pak? Ar-Rahman artinya apa? Yang maha penyayang. Yang maha pengasih. Berarti dari situ kita apa, Pak? Ibadah yang bisa timbul. Yang pertama apa? Menimbulkan ibadah berharap akan rahmat Allah. Mencari rahmat Allah. Yang kedua apa? Menimbulkan cinta. Karena Allah rahmatnya mendahului kemurkaannya. Pak. Sebutkan dalam hadis. Ya Rasulullah SAW sabda Allah Ta'ala berfirman. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Subhanallah. Dan ternyata benar. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Sahih. Buktinya, setiap kali kita berbuat maksiat, nggak langsung Allah adab. Kalau kemurkaan Allah mendahului rahmatnya, setiap kali maksiat langsung diadab kita, Pak. Habis. Tapi rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Banyak orang berbuat maksiat, masih dikasih sama Allah, kenikmatan. Masih dikasih sama Allah kesempatan supaya mau taubat. Itu menunjukkan rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Dari situ kita akan merasa apa, Pak? Cinta. Masya Allah. Di antara rahmat Allah, Pak, Allah berikan berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nggak bisa menghitungnya. Bapak tahu? Ya. Berapa juta sel yang ada dalam tubuh kita? Miliaran. Sangat banyak sekali. Sel yang ada dalam tubuh kita ini, Pak. Setiap selnya itu sangat bermanfaat untuk kita. Diri kita. Salam keseiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba kita pikirkan baik-baik. Berapa banyak nikmat yang yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari kita menghirup oksigen.
Bapak coba tanyakan ke rumah sakit, Pak. Oksigen 1 liternya berapa harganya, Pak? Waktu kemarin COVID, banyak orang yang butuh oksigen tuh, Pak. Ya. Ada seorang Arab, ya dia kena penyakit sesak napas. Akhirnya dia butuh oksigen. Ya, selama 8 hari lamanya dia alhamdulillah sehat. Terus pas dia mau bayar oksigennya, berapa Pak oksigennya bayarnya? Sekian puluh juta Pak. Waduh, dia langsung nangis. Lalu orang tua berkata, Bapak nangis kenapa? Nggak mampu bayar. Bukan saya nggak mampu, saya mampu. Cuman saya mikir, 8 hari saya menghirup oksigen selama ini, ya, harus bayar sampai puluhan juta. Sementara saya menghirup oksigen gratis dari Allah tanpa harus bayar sama sekali. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada kita? Coba bayangkan Pak, kita pikirkan nikmat-nikmat Allah. Makanya kan kita disuruh mengingat nikmat Allah. Supaya apa? Tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan sama kamu. Allah berfirman, Ya bani Israel, udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Hai bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ingat Pak, Bu. Nikmat Allah nggak pernah libur. Tapi kalau kita ibadahnya sering libur. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'ah. Nah, dengan cara mengenal nama Allah Ar-Rahman ini saja, Pak, itu bisa menimbulkan apa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah turunkan hujan. Bayangkan, Pak, kalau misalnya berbulan-bulan bahkan setahun nggak turun hujan, rasanya gimana, Pak? Kering, kerontang, pohon mati, binatang-binatang mati, sumur-sumur kering. Susah kita hidup. Saat Allah turunkan hujan, itu gembiranya minta ampun, Pak. Subhanallah. Iya. Saya pernah nonton di YouTube percobaan, Pak. Air, ya, yang beratnya sekitar 1 ton diturunkan sekaligus. Air, Pak, beratnya 1 ton diturunkan sekaligus. Menimpa mobil. Hancur mobilnya, Pak. Sekarang saya mau tanya, berapa ton air yang Allah turunkan dari langit? Berton-ton. Tapi subhanallah, Allah turunkannya setetes demi setetes. Bukan dengan sekaligus. Kalau sekaligus hancur semua kita, Pak. Tapi setetes demi setetes. Bapak tahu nggak? Berapa kecepatan tetesan air hujan itu? Hanya 10 km saja. Bayangkan kalau kecepatannya 100 km, bolong. Kepala kita bolong. Bukankah itu menunjukkan akan kasih sayang kepada hamba-hambanya? Coba kita pikirkan baik-baik, Pak. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dari sini kita bisa tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Nah, di sini penting sekali, Pak. Tafakkur. Gunakan akal pikiran kita untuk mengenal Allah. Agar kita bisa mencintai Allah, ya. Dan kemudian semakin cinta kita kepada Allah, disitulah Pak, kita akan merasakan manisnya iman, kelezatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Mencintai Rasul pun harus melebihi cinta kita kepada segala-galanya. Kata Rasulullah SAW apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. Dari hadis Anas bin Malik. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Ya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab berkata, Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya, sampai dari diriku sendiri, kecuali dari diriku sendiri. Kecuali dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? La ya Umar. Belum sempurna imanmu hai Umar. Hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Apa kata Umar? Al-an ya Rasulullah. Sekarang hai Rasulullah. La anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar. Sekarang imanmu sempurna. Ini saudaraku seiman. Kita mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih dari segala-galanya. Cuma terkadang Pak, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya suka diuji. Untuk dibuktikan benar nggak nih bahwa kita mencintai Allah. Ya, jadi jangan dikira kita nggak bakal diuji Pak rasa cinta kita kepada Allah Pak. Allah kan yang mengatakan begitu dalam surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diberi ujian? Tak mungkin. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Pernah enggak Bapak ya diuji oleh Allah dengan nikmat syahwat? Di situ terkadang keimanan kita diuji sama Allah antara memilih cinta Allah atau syahwat. Seringkali kita diuji seperti itu, Pak. Syahwat dunia, kenikmatan dunia, kesenangan dunia, itu membuat hati kita tertipu, Pak. Maka disitulah cinta kita kepada Allah teruji. Makanya Pak, kata para ulama, tanda orang yang cinta banyak ingat. Tanda orang yang cinta itu banget apa? Banyak ingat. Ya. Ada seorang pemuda jatuh cinta sama seorang wanita. Dua sejoli yang saling jatuh cinta ini biasanya Pak, saking cintanya selalu ingat dia. Kenapa? Saking cintanya akan menimbulkan sering banyak mengingat. Maka orang yang mengklaim bahwa dirinya sangat cinta Allah, harusnya dalam aplikasinya banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Pak, coba kita perhatikan diri kita, introspeksi diri deh. Saya dan antum sama aja dalam hal ini. Semua kita sedang berusaha. Bagaimana mengingat kita kepada Allah? Sebanyak apa kita mengingat Allah? Apakah kita lebih asyik mengingat Allah? Ataukah kita lebih asyik mengingat selain Allah? Kalau ternyata selama ini kita lebih asyik mengingat selain Allah, maaf,
berarti cinta kita belum sempurna. Iya, belum sempurna cinta kita, Pak. Di antara tanda cinta kepada Allah, kata para ulama, mahabbatul Qur'anil Karim, mencintai Al-Quran. Bagaimana? Apa kabar kita baca Quran? Bandingkan. Mana yang lebih asyik saat baca Quran atau nonton YouTube? Mana yang lebih asyik di hati kita saat baca Quran atau baca WhatsApp? Kalau ternyata lebih asyik YouTubean, TikTokan, lebih asyik WhatsAppan. Saya yakin, Pak, berarti dia cintanya kepada Allah belum sempurna. Tapi ketika antum lebih asyik baca Quran dibandingkan dengan media sosial, itu pertanda, Masya Allah. Berarti antum sudah merasakan manisnya, Pak, iman. Merasakan manisnya iman. Kan kita ini, wallahi Pak, di zaman sekarang ini fasilitas syahwat itu luar biasa mudah sekali, Pak. Handphone yang ada di tangan kita itu kan fasilitas syahwat, Pak. Ya tidak? Ya wallah. Handphone kita seringkali melalaikan kita dari mengingat Allah. Berjam-jam kita kuat nonton drakor. Tahu nggak drakor? Drama Korea. Tanpa mengingat Allah. Ibu-ibu terutama nih. Biasanya ibu-ibu sama akhwat yang suka nonton drama Korea. Kenapa, Pak? Karena artisnya ganteng-ganteng. Tampan-tampan. Ya. Hati-hati itu, Bu, Pak. Bayangkan ketika kita nonton film 1,5 jam kita tidak berzikir sama Allah. Sama sekali. Gak mengingat Allah sama sekali. Kosong hati kita. Dipenuhi dengan apa? Ya, memikirkan tentang jalannya cerita. Bahkan kita bisa menangis saat melihat film itu. Terbawa, ya. Tapi ketika baca Quran baru-baru nangis. Ketika kita baca Quran baru 1 lembar aja kayak lama banget. La haula wala quwata illa billah. Sudah gitu mengklaim saya lebih mencintai Allah dari segala-galanya. Gombal. Tak seperti itu. Orang yang lebih mencintai Allah dari segala-galanya nggak mungkin. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, Pak, inilah yang kita pikirkan tentang keadaan kita sendiri. Nggak usah mikir orang lain. Diri sendiri aja dulu. Ya, nggak usah kita mikir, wah ceramah Ustadz kayaknya cocok nih buat si Anu nih. Nggak usah kita pikirkan itu, diri sendiri kita dulu. Kita seperti itu enggak? Karena musibah di zaman kita sekarang ini, Pak Allah, Pak, dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya fasilitas untuk berbuat maksiat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian saat kalian sedang berihram dengan binatang buruan yang mudah kalian tangkap dengan tangan dan tombak-tombak kalian. Agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah saat sendirian. Allah menguji para sahabat di zaman Rasulullah saat berihram dengan binatang buruan yang mudah ditangkap. Karena saat ihram kan nggak boleh apa? Berburu. Itu pas ihram binatang ternak malah mendekat, binatang buruan malah mendekat. Tapi pas selesai ihram malah pada pergi menjauh.
Di zaman sekarang pun Allah uji kita dengan maksiat yang dekat, Pak. HP. Ibu, bapak bisa sendirian di kamar, tidak ada yang lihat, hanya Allah yang tahu. Lalu kemudian melanglang buana, melihat aurat, melihat sesuatu yang tidak berhak dilihat dan tidak layak. Mungkin kalau kamar kita ada CCTV-nya, takut kita, Pak. Wah, ada CCTV. Ternyata, Pak, pengawasan Allah lebih rendah dari CCTV, Pak. Kita lebih takut kepada CCTV daripada takut kepada siapa? Kepada Allah. Apa seperti ini sifat orang yang lebih mencintai Allah dari segala-galanya? Abadan. Gak mungkin. Iya. Orang yang lebih cinta kepada Allah dari segala-galanya, ia lebih cinta daripada apa? Syahwat dirinya. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, Pak. Jadi agar kita bisa merasakan kelezatan manisnya iman, yang pertama ini, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Pertanyaannya, ada nggak pada diri kita itu? Berat. Subhanallah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua kata Rasulullah apa? Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ia tidak mencintai temannya, saudaranya, kecuali karena Allah. Pak, Bu, yang namanya manusia itu kan makhluk sosial. Kita harus berteman, punya teman. Tapi ingat, Pak, pertemanan yang terpuji itu adalah pertemanan karena Allah. Bukan karena dunia, bukan. Bukan karena ikatan-ikatan dunia, bukan. Betapa banyak pertemanan kita di zaman sekarang lebih banyak karena dunianya, Pak, bukan karena Allahnya, Pak. Ya. Ada orang berteman karena satu kantor. Ada lagi pertemanannya karena satu partai. Ada lagi pertemanannya karena satu hobi. Ya, kebetulan hobinya sama-sama apa, Pak? Ngegoes. Bikinlah grup goeser. Pertemanannya karena hobi, bukan karena Allah. Iya. Ada lagi pertemanannya karena satu organisasi. Ada lagi pertemanannya karena satu kepentingan dunia. Ya. Karena pertemanannya karena bisnis misalnya. Dan yang lainnya. Semua ini pertemanan bukan karena Allah. Dan pertemanan yang bukan karena Allah di hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adaw illal muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang, yang saling mencintai karena dunia, pada hari kiamat kata Allah, sebagian mereka menjadi musuh sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi, kullu sahabatin laysat lillah tanqalibu adawatan yaumal qiyamah. Setiap persahabatan yang bukan karena Allah pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Kecuali yang karena Allah. Itulah, Pak. Itulah apa yang bermanfaat, Pak. Makanya orang yang saling mencintai karena Allah itu, Pak, kumpulnya dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya.
Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis tentang Rasulullah bercerita bagaimana kaum mukminin melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Kata Rasulullah SAW apa Pak? Maka kaum mukminin yang berhasil melewati jembatan Sirat, mereka akan datang kepada Allah meminta teman-teman mereka yang masuk neraka agar diangkat dari api neraka. Mereka berkata, Ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, itu yang di neraka, itu teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Keluarkan mereka dari neraka, ya Allah. Masya Allah. Apa kata mereka, Pak? Itu mereka yang dahulu di dunia sholat bersama kami, ya Allah. Mereka enggak berkata begini, mereka dulu gue sama kami, ya Allah. Mancing sama kami, ya Allah. Enggak. Sholat bersama kami, puasa bersama kami. Nah inilah Pak, persahabatan karena apa? Allah. Disitulah saudaraku seiman, penting. Ya. Selama ini persahabatan kita karena apa? Ibu bersahabat sama teman karena apa? Semua kita. Coba tanya, introspeksi diri. Kita bersahabat sama si fulan ini karena apa? Karena dunia kah? Karena bisnis kah? Karena kepentingan, ya, ikatan-ikatan lembaga kah? Organisasi kah? Partai kah? Dan yang lainnya? Nah, jangan sampai, Pak. Jangan sampai. Iya. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Awthaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuatnya tali iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia. Makanya Bu, Pak, saat kita punya teman yang kita tahu dia bertakwa kepada Allah, dan kita cinta pun kepada dia karena ketakwaannya, karena keimanannya, ini pegang kuat-kuat teman kayak gini nih, jarang masalahnya, Pak. Ya. Coba kita introspeksi diri. Saya berteman sama si fulan kenapa ya? Oh, karena dia orang kaya. Ah, itu bukan karena Allah. Saya berteman sama dia kenapa ya? Oh, karena saya ada kepentingan bisnis sama dia. Ah, itu bukan karena Allah. Dan itu semua bukan karena Allah, Pak. Saya berteman sama dia kenapa ya? Saya berteman sama dia karena saya suka dia, orangnya taat, takwa, Masya Allah, rajin ibadah, orangnya Masya Allah, selalu ya menuntut ilmu. Saya suka sama dia karena itu. Ah, ini yang karena Allah. Kalau dapat yang kayak gini, pegang kuat-kuat. Jangan dilepas hanya karena sedikit kesalahan atau kekurangan. Jangan. Karena yang namanya teman yang soleh, sesoleh apapun dia manusia. Yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kekurangan dan kesalahan. Kalau kita berteman, prinsip kita tidak boleh teman kita ada kekurangan dan kesalahan. Saya yakin kita tidak akan punya teman di dunia ini, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah menyuruh Rasulnya sabar bersama orang-orang soleh, berteman dengan orang soleh itu. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu hai Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah saja. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Ya hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Jangan. Pak, berteman karena Allah itu Pak, Masya Allah, sesuatu yang sangat agung di mata Allah, Pak. Ya. Sampai disebutkan dalam hadis ya. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu.
Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Siapa 7 orang itu Pak diantaranya? Warajulani tahabba fillah, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah, berpisah pun karena Allah. Allahu Akbar. Ini kita harapkan. Di hari kiamat, orang yang saling mencintai karena Allah itu disediakan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya. Kata Rasulullah, inna lillahi manabir min nur yagbituhumul anbiya wa syuhada. Allah memiliki mimbar-mimbar dari cahaya, sampai-sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid pun merasa iri ingin mendapatkan mimbar itu. Kata para sahabat, buat siapa mimbar itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, lil mutahabbina fillah. Itu buat orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Buat orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nah ini Bu, kalau kita bisa mencintai teman kita dan kita tidak mencintai teman kita kecuali karena Allah, disitulah kita akan merasakan manisnya keimanan. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa an yakraha an ya'uda fil kufur. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan ia darinya. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana ia tidak suka untuk dilempar ke dalam neraka, ke dalam api. Ada di antara kita yang mau dilempar ke api? Tentu nggak mau. Pak, Ibu, mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang latar belakangnya tadinya banyak suka berbuat maksiat. Ada yang senang dugem, tuh enggak dugem, Pak. Dunia gemerlap. Kerjaannya mabuk-mabukan, main wanita, ya, karaokean dan yang lainnya. Maksiat isinya semua. Sekarang alhamdulillah sudah Allah kasih hidayah. Sekarang alhamdulillah sudah pakai jilbab, sudah berjenggot, duduk di majlis taklim. Allah selamatkan ia dari apa? Kekufuran. Adakah di hati orang seperti ini keinginan untuk kembali? Ketika dia berkata, enggak mau saya Ustaz kembali lagi ke masa-masa yang kelam. Abadan, saya enggak mau. Walaupun saya dibayar dengan duit 1 triliun pun saya tidak akan pernah mau untuk balik lagi kepada kekafiran. Berarti Anda sudah merasakan manisnya keimanan. Iya. Tapi terkadang ada sebagian orang, Pak, yang sudah Allah berikan hidayah kepadanya, udah hijrah, alhamdulillah istilahnya gitu ya, Pak. Sudah meninggalkan dunia kelamnya, dunia gelapnya. Tapi ternyata hatinya masih ada keinginan untuk balik lagi. Mengingat masa dulu yang kelam terasa manis rasanya. Ini hakikatnya, ini orang belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum taubat dia, Pak. Maka dari itu, Pak, Ibu, saat kita sudah diselamatkan oleh Allah dari maksiat, syukurilah. Pertahankan sampai mati kita. Jangan sampai kembali lagi kita kepada kegelapan itu, kepada kemaksiatan itu. Kalau dulu Ibu kerja di lembaga ribawi, misalnya Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah sudah Allah selamatkan dari pekerjaan yang haram. Itu kenikmatan yang luar biasa. Adakah di hati Bapak ada keinginan kembali untuk kepada pekerjaan tersebut? Oh, enggak ada Ustadz. Tapi terkadang Allah uji. Ketika dia sudah keluar dari lembaga yang haram, Pak, buat nyari yang halal kok susah ya.
Dagang sini gagal, dagang situ gagal, ngelamar sini gak diterima, pusing. Saat itulah setan kembali berkata, udahlah, balik lagi aja, ya kerja di tempat yang dulu. Disitulah Pak keimanan kita akan diuji. Saat kita berkata, la abadan, saya nggak mau balik lagi, saya nggak mau memakan rezeki yang haram, saya akan sabar. Berarti dia sudah merasakan manisnya apa? Keimanan, saudaraku sih. Merasakan nikmatnya keimanan, saudaraku sih. Setiap kali kita mengingat dosa, kita merasa malu, gitu, Pak. Merasa nyesel rasanya. Setiap kali kita mengingat masa-masa dulu kita suka berbuat dosa, kita langsung nangis, takut sama Allah. Berarti kita sudah merasakan manisnya apa? Keimanan. Itulah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Cuman terkadang Pak, di awal-awal hijrah, keimanan tuh terasa luar biasa Pak. Di awal-awal hijrah, semangat ngajinya pun juga luar biasa Pak. Tapi terkadang yang musibah apa Pak? Setelah panjangnya waktu, hati menjadi keras. Ada seseorang datang kepada saya dan berkata, Ustadz, di awal-awal saya hijrah, saya kalau baca Quran saja nangis Ustadz. Di awal-awal saya hijrah, saya sholat tahajud semalam itu Masya Allah nikmat sekali Ustadz. Tapi kenapa sekarang saya sudah tidak lagi merasakan kenikmatan itu? Nah inilah Pak, musibahnya di situ. Makanya Allah mengingatkan kita, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman hati mereka merasa takut dengan mengingat Allah? Janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu berlalu panjang kepada mereka. Dengan panjangnya waktu hati mereka menjadi keras. Harusnya kita semakin lama ngaji, semakin lembut hati kita Pak. Semakin lama ngaji, semakin kita banyak duduk di majlis taklim, semakin hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata kebalikan, semakin lama ngaji, ya, semakin keras hati kita, semakin pedas lisan kita. Ya, wallahi musibah. Maka disinilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Semua kita ingin Pak dan berharap agar Allah berikan kepada kita manisnya keimanan, kelezatan ketaatan. Kita berharap agar hari-hari kita tak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenikmatan untuk mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kita berharap ya salat tahajud lebih indah di hati kita daripada tidur. Karena ketika seseorang kita ya di waktu tidur, di waktu malam dia berani tinggalkan syahwat dan kenikmatan tidur demi untuk bermunajat kepada Allah. Itu akibat daripada dia merasakan kenikmatannya munajat di waktu malam, Pak. Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan di atas iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab dan pertanyaannya dengan ini ya. Dengan tulisan, ya.
Baik Ibu, Bapak. Ibu-ibu mohon jangan ngobrol ya Bu ya. Tanya jawab masih kajian Bu. Kalau belum selesai tasyahud akhir, imam sudah salam, sebaiknya kita bagaimana Ustadz? Sebaiknya kita pun segera ikut salam. Kenapa Bu? Ada 3 perkara kata Ibnu Hajar dan Fathul Bari yang dilarang dalam sholat ketika menjadi makmum ya. Yang pertama, mendahului imam. Ini dosa besar. Yang kedua, berbarengan dengan imam. Ini pun tidak boleh, haram. Yang ketiga, terlalu lambat dari imam. Ini pun tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh makmum mengikuti imam. Rasulullah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Sekarang kalau ngikut, misalnya Bapak bilang ke teman, saya ngikut kamu di belakang ya, saya nggak tahu jalan. Tapi Bapak adanya di depan. Gimana? Ini orang mau ngikut tapi ngajarin. Yang namanya ngikut kita di belakang, nggak terlambat, nggak di depan, nggak barengan, di belakang ikut. Jadi kalau kita belum selesai tasyahud akhir, imam sudah salam 2 kali, ya udah kita langsung salam 2 kali. Waktu zuhur apakah pintu langit terbuka? Demikian adalah sebuah riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, di waktu itu pintu langit dibuka. Apa maksudnya Ustadz? Tuhan kami Allah kemudian istiqomahlah. Bu, Pak, kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan berarti konsekuensinya apa? Berarti pertama konsekuensinya kita menaati Allah. Yang kedua menjauhi larangannya. Yang ketiga, mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya. Iya. Nah itu konsekuensi ketika kita berkata Tuhanku Allah. Berarti kita harus mempertuhankan Allah. Bagaimana mempertuhankan Allah? Itu ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bayar zakat fitrah. Zakat fitr 7 hari sebelum Idul Fitri bolehkah Ustadz? Kalau menurut mazhab Syafi'i sah. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat fitr itu boleh walaupun di awal bulan Ramadan. Namun saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitr itu diberikan keringanan 2 hari sebelum hari raya. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Ya, bahwa mereka dahulu para sahabat memberikan zakat fitr 2 hari sebelum hari raya. Ya. Untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan di masa lalu Ustadz yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan sholat 4 rakaat di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, apakah ada dalilnya? Yang gak ada dalilnya itu Pak. Kalau dahulu kita meninggalkan sholatnya karena ketiduran atau lupa, wajib mengqadha. Tapi kalau dahulu kita meninggalkannya karena malas dan sengaja kita tinggalkan, maka wajib taubat. Wajib apa? Taubat, dan tidak ada kewajiban mengqadha atas pendapat yang paling kuat. Iya. Allahu a'lam. Itu ikhtilaf para ulama, Pak. Apakah benar doa masuk pasar itu dhaif? Ya, sebagian ulama mendhaifkan dan sebagian ulama lagi menghasankan. Ini termasuk perkara yang diperselisihkan para ulama.
Saya sendiri condong kepada penghasanan hadis tersebut, karena hadis tersebut diriwayatkan dari beberapa jalan. Syekh Salim bin Id Al-Hilali bahkan menulis sebuah buku khusus mentakhrij hadis tentang doa masuk asar. Satu buku tebal. Dan beliau menyebutkan semua jalan-jalannya dan membicarakan tentang perawi-perawinya. Yang hasilnya beliau mengatakan bahwa hadis ini kalau paling banter hasan. Wallahu a'lam, ya. Memang itu masalah khilafiyah ya, kayak. Jika istri meninggal dan meninggalkan hutang yang cukup besar, apakah suami wajib melunasinya? Sebaiknya melunasi. Kasihan kalau nggak dilunasi. Pernah suatu ketika, Pak, Rasulullah SAW dimintai untuk mensolati jenazah. Ketika Rasulullah mau mensolatkan, Rasulullah nanya, ini mayat punya hutang nggak? Punya, Rasulullah 2 dinar. Kata Rasulullah apa? Kalau begitu kalian saja yang mensolatkan, saya tidak mau. Sampai Rasulullah nggak mau nyolatin, Pak. Apa kata Hanzalah? Seorang sahabat. Alayya dinaron. Hai Rasulullah, biar saya yang membayarkan 2 dinar itu. Akhirnya Rasulullah pun mensolatkannya. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi, ma fa'ala dinaron, bagaimana 2 dinar itu sudah dibayar belum? Belum, hai Rasulullah. Akhirnya beliau pun langsung bayar 2 dinar. Kalau dia berkata, ya Rasulullah, 2 dinar itu sudah saya bayar. Kata Rasulullah, al-an hina baradat jildu. Sekarang kulit si mayat itu merasa dingin. Apa enggak kasihan seorang suami, istrinya meninggalkan hutang, kamu bayarin? Bayarin aja sebagai kebaikan buat istri kamu. Ya. Tapi kalau kondisi suami sedang sulit, bagaimana Ustadz? Ya, kalau seperti itu gimana lagi? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat ya Pak, ya ibu-ibu, jawaban saya ini jangan dijadikan kesempatan. Kata Pak Ustadz, suami yang bayarin. Akhirnya ibu seenak-enaknya ngutang sana, ngutang sini. Berat Bu, masalah hutang piutang itu pada hari kiamat. Karena hutang itu di hari kiamat akan dibayar dengan amal soleh. Nah, gimana kalau ternyata pahala amal soleh kita habis buat bayar apa? Hutang. Mohon nasihat agar terhindar dari was-was. Was-was itu banyak ya. Ada was-was berupa pikiran-pikiran yang membuat kita ragu kepada Allah. Maka yang seperti ini kita langsung pertama ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, bertanya kepada para ahli ilmu untuk menghilangkan was-was tersebut. Was-was terkadang berbentuk keraguan. Ada orang wudu dikasih was-was. Akhirnya sampai setengah jam wudunya, Pak. Yang seperti ini obatnya adalah mengambil yang yakin dan buang yang ragu. Kata Rasulullah, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan. Kalau ragu, udah jangan dipakai. Kita terkadang Pak wudu sampai mencuci kaki. Pas mencuci kaki datang setan. Tadi kamu kayaknya belum cuci wajah deh. Was-was. Akhirnya wudhu lagi dari awal. Di zaman Rasulullah pernah ada seorang laki-laki yang terkena was-was. Syukiya ila Rasulullah SAW rajulun. Wajada fi batni syai' akhraja minhu amla. Diadukan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang ketika sholat
menemukan sesuatu di perutnya, keluar kentut apa enggak. Apa kata Rasulullah? La yansarif, la yanfatil, jangan keluar dari sholat hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai ia mendengar suara atau mendapatkan bau. Ya, artinya kalau masih ragu, udah jangan keluar dari sholat. Makanya kata para ulama, ambil yang yakin, buang yang ragu. Kalau kita ingat jam 11 sudah wudu, jam 11 sudah apa? Wudu. Kemudian terjadi keraguan, saya batal apa enggak ya? Maka pada waktu itu ambil yang yakin kita sudah wudu. Buang yang ragu, yaitu ragu kita batal atau tidak. Ya udah, nggak usah wudu lagi. Demikian pula sebaliknya. Saya tadi jam 11 buang air, tapi saya ragu. Setelah itu saya wudu apa enggak? Berarti yang yakin yang mana? Hadasnya. Yang ragu yang mana? Wudunya. Wajib wudu. Iya. Nah, kaidah ini sangat membantu sekali Pak bagi orang-orang yang terkena was-was. Mohon doanya untuk Kana dan keluarga agar selalu dalam penjagaan Allah. Semoga yang bertanya ini dijaga oleh Allah pada keluarganya, pada hartanya, dan diberikan istiqomah sampai akhir hayat. Saya tahajud mana yang lebih utama Ustadz? Baca surat dengan hafalan surat pendek juz 30 atau baca di mushaf? Mana yang lebih khusyuk itu yang lebih utama. Mana yang lebih khusyuk di hati itu lebih yang lebih utama. Ketika baca dari hafalan surat pendek kok ngaco terus? Baca surat Al-A'la nyambungnya ke Al-Lail. Ya, tapi ketika baca di mushaf kita terasa lebih khusyuk. Baca di mushaf, enggak apa-apa. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya tentang apa amal yang paling utama. Kata Imam Ahmad, lihat mana yang lebih memperbaiki hatimu, itulah yang lebih utama. Anak yang lahir di luar nikah itu tanggung jawab ibunya. Betul, itu dinisbatkan kepada ibunya. Apakah anak itu boleh dapat warisan harta dari ibunya? Iya, dapat. Ya, dari ibunya. Karena itu dinisbatkan kepada ibunya. Ustadz, jika sholat, bolehkah gerakan bacaan hanya bibir dan gigi? Udah tidak gerak, dan bolehkah saat sholat sujud doa dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Wajib membaca itu Pak dengan lisan bergerak. Tidak cukup diam aja. Ketika ditanya kenapa, saya baca di hati. Maka para ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Wajib membacanya dengan apa? Lisan. Sujud dengan bahasa selain bahasa Arab bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, pendapat jumhur ulama boleh. Berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab ketika sujud bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, pendapat kebanyakan ulama, mayoritas ulama boleh. Dalilnya mana? Pertama hadis Rasulullah menganjurkan kita banyak berdoa saat apa? Sujud. Sedangkan Allah tidak membebani
ya seseorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Dan ini pendapat yang paling kuat insya Allah. Puasa Syawal sepertinya nggak terkejar Ustadz kalau ganti dulu. Syawalnya tidak dapat, apa boleh dulu Syawal dulu baru ganti? Ganti dulu, qadha dulu. Terus gimana kalau nggak terkejar? Bisa diqadha Syawalnya di bulan Dzulqa'dah. Karena tujuan dari puasa Syawal itu mendapatkan pahala setahun penuh. Maka itu pun kalau kita tidak, misal kita sibuk mengqadha di bulan Syawal, akhirnya ya kita tidak terkejar puasa Syawal. Pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, boleh mengqadha puasa Syawal di bulan Dzulqa'dah. Kalau memang kita tidak bisa melakukannya di bulan apa? Syawal. Loh, Ustaz, berarti itu bukan puasa Syawal dong, puasa Dzulqa'dah dong. Para ulama yang membolehkan ini mengkiaskan bahwa kebiasaan Rasulullah SAW adalah mengqadha ibadah sunnah saat tidak bisa dilakukan di waktunya. Rasulullah pernah mengqadha itikaf di bulan Syawal. Karena waktu bulan Ramadan dia tidak sempat. Rasulullah pernah mengqadha sholat ba'diyah zuhur setelah asar, padahal sudah luput waktunya. Demikian pula ini, kalau memang kita tidak bisa di bulan Syawal karena ada kesibukan, kita bisa mengqadhanya di bulan Dzulqa'dah. Wallahu a'lam. Ini memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.